Salam perlawanan, sahabat-sahabat semuanya. Ada hal menarik akhir-akhir ini, di mana beberapa kampus yang di dalamnya terdapat guru besar, dosen, mahasiswa, dan juga civitas akademika dalam kampus tersebut melakukan sebuah pernyataan sikap yang akademik dan juga ilmiah. Itu sebagai salah satu bentuk temuakan dan juga salah satu bentuk perlawanan terhadap keadaan demokrasi di negara ini yang seakan-akan mengalami penurunan kualitas. Dimulai, kita tahu beberapa hari kemarin kampus di Yogyakarta yaitu Universitas Gadjah Mada melakukan sebuah pernyataan bahwa hari ini Presiden Joko Widodo yang merupakan alumni kampus tersebut yang sebelumnya oleh ketua BEM-nya yaitu Gilbran mendapuk Jokowi sebagai salah satu alumni yang paling memalukan dalam sejarah karena terus menggerus kualitas demokrasi dengan berbagai macam serangan-serangan buzzer sampai belasan ribu kolom komentar yang menyerang akun Gilbran. Hari ini ternyata berbalik arah, bagaimana guru besar, dosen, profesor, mahasiswa, civitas akademika, alumni menyatakan sebuah sikap bagaimana Jokowi telah melenceng dari koridor demokrasi. Kemudian beberapa hari berselang, atau bahkan sehari berselang, kampus Universitas Islam Indonesia juga menyatakan sikap bahwa Indonesia darurat kenegarawanan, yang artinya itu merupakan sentilan yang keras ataupun sindiran terhadap kualitas demokrasi yang hari ini semakin menurun, yang tentunya siapa lagi kalau bukan kepada Jokowi. Disusul lagi beberapa player mulai muncul, dan bahkan UI, salah satu kampus terbesar di Indonesia, Universitas Indonesia, juga menyatakan sebuah sikap bahwa hari ini ada kegambangan dalam bernegara, ada sebuah hukum dan juga konstitusi yang mulai tidak diindahkan. Disusul lagi beberapa kampus, Universitas Hasanuddin di Makassar, kemudian juga UNAN di Padang, dan kemudian juga ada beberapa kampus lain yang ternyata diklarifikasi ataupun dicoba diverifikasi oleh saya bersama kawan-kawan yang lain juga siap. Ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik. Kenapa? Artinya kampus kembali menjadi ruang dan juga menjadi sumbu perlawanan, dan bukan hanya dari mahasiswanya, bukan hanya dari mereka yang sekedar membayar UKT saja, tapi termasuk tenaga kependidikan dan juga termasuk civitas akademika yang di dalamnya include guru besar, dosen, dan lain sebagainya. Ini merupakan genderang yang sangat positif untuk ditabuh bersama oleh kampus seluruh Indonesia. Kenapa begitu? Tentu sebagai seorang akademisi yang tentu melakukan pengabdian di kampus dengan segala bentuk prosesnya, ada sebuah beban moral yang sangat besar sekali ketika bangsa ini sudah melenceng dari koridor konstitusi yang telah ditetapkan. Kenapa ini bisa terjadi, teman-teman semuanya? Tentu ini bukan tanpa sebab. Dari beberapa pernyataan sikap yang dilakukan oleh beberapa kampus, itu semuanya mengarah kepada siapa lagi kalau bukan kepada Jokowi. Dan itu pun bukan tanpa sebab. Jokowi telah mengkhianati bangsa ini. Kenapa saya sebut telah mengkhianati bangsa ini? Karena dia sudah terang-terangan melanggar dan juga tidak mengindahkan konstitusi. Berkaitan juga dengan teman-teman aktivis yang sekarang sedang menyuarakan narasi pemakzulan Jokowi. Bagaimana hari ini dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017, pasal 281 disebutkan ada beberapa syarat ketika Jokowi bisa dimakzulkan. Dan salah satunya adalah berkhianat terhadap negara. Kemudian juga melakukan tindakan pidana, melakukan tindakan korupsi, dan juga pelanggaran-pelanggaran yang bisa menurunkan harkat martabat seorang presiden. Hal tersebut tentu menjadi sebuah genderang perang dari Joko Widodo, dan kemudian genderang tersebut diindahkan oleh mereka yang punya kesadaran moral dan juga kesadaran akademis untuk bisa mengembalikan Indonesia terhadap koridor yang memang semestinya. Ini sangat menarik ketika ada sinkronisasi antara guru besar, dosen dengan mahasiswa dan juga para aktivis
dan juga tentu elemen-elemen masyarakat yang lain, buruh, tani, pelaku UMKM, kemudian nelayan, petani, dan lain sebagainya. Ini ada sebuah simbol yang harus kita baca, ada sebuah semiotika ataupun pesan melalui simbol yang harus kita tangkap juga, bahwa ada common enemy ataupun musuh bersama, yaitu Joko Widodo, yang telah dengan serampangan, yang telah mencoba melegitimasi dirinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tapi tidak mengindahkan konstitusi tertinggi. Padahal secara eksekutif, dia merupakan pelaksana undang-undang yang memang sudah dibuat. Itu pun menjadi salah satu bentuk pengkhianatan yang dilakukan Jokowi. Banyak sekali tuntutannya, dari mulai ketika dia menjabat, banyak sekali pengkhianatan terhadap rakyat, disahkannya Perpu Cilaka, kemudian juga undang-undang KUHP ataupun kitab undang-undang hukum pidana, dan juga kemudian melanggengnya Gibran, anaknya sendiri, sebagai cawapres dengan cawe-cawe dia sendiri, dan kemudian juga terakhir statement Joko Widodo yang menyebutkan bahwa dia, presiden, menteri, dan lain sebagainya, ASN itu boleh berkampanye. Ditutup kembali dengan klarifikasi seakan-akan melakukan pembenaran. Dia sedang mencoba untuk memberikan ataupun memperlihatkan watak otokrasinya. Ya, ketika Jokowi sudah membuat statement bahwa presiden dan juga bawahannya bisa berkampanye, ada watak otokrasi yang coba dia sampaikan kepada kita dengan mengeprint melalui karton pasal-pasal undang-undang pemilu yang dia tidak baca secara komprehensif. Walaupun pada sampai saat ini Jokowi tidak berkampanye terang-terangan, tapi ada unsur-unsur yang memperlihatkan bahwa dia sedang mempromosikan, sedang memberikan keberpihakan, pernyataan sikap posisi, dari mulai memposting Prabowo di Instagramnya, kemudian juga makan bakso bersama Prabowo Subianto, kemudian juga sangat sering sekali membuat sebuah narasi-narasi tentang keberpihakan, dan kemudian juga hal yang sangat mengerikan, bagaimana sekarang terjadi politisasi bansos. Tentu hal tersebut ada kepentingan yang cukup bisa kita lihat sebagai salah satu siasat ataupun cara untuk bisa memenangkan anaknya sendiri, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan tentu momentum yang sangat baik ketika masyarakat sudah membaca, ternyata kampus-kampus pun, Civitas Akademika pun membaca simbol-simbol yang diserukan oleh Joko Widodo. Dan ternyata kampus-kampus besar di Indonesia masih punya tanggung jawab moral dan juga akademik terhadap pelanggaran dan juga penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Lalu, kapan kampusmu akan menyusul? Sekian, terima kasih. Salam perlawanan.